Nah, selanjutnya kita ambil pre-processing. Ambil 3 ini ya. Kalau belum ada Bapak Ibu, ada normalisasi fitur, ada discrete sama input missing value. Kalau belum ada di sebelah sini, geser aja ke kanan. Input missing value dia. Hah? Ya, Gini. Oh ini. kelihatan? Hah? Discrete 1 lebih Pak. Dari situ nggak nampak. Kecil aja semua. Ini aja, dengerin aja instruksinya ya. Ada pre-processing, jadi milih klik 2 Mana? kali. Oke. Ini kalau yang dipakai, Ya. lihat baca di sebelah kiri ada normalisasi fitur. Normalisasi fitur. Oke. Normalisasi fitur, discrete, sama input missing value. Nah, Yang bawah tuh pindahkan ke kanan. Proses ambil di transform. Kelihatan nggak? Dong. transform. Nggak kelihatan dong. Mana prosesnya? Oke. Dah. Dah. Apa? Dah. Yang nggak ada di kanan, ambil dari yang kiri, drop. Kita kiri. Ini ya. Hah? Iya lah. Sambungin ke atas nih. Yang atas, pilih atas aja semua. Yang pertama standar aja, kemudian yang kedua equal frekuensi, Klik dulu. kemudian response frequency. Data Input missing value-nya kita rubah ke remove missing value ya. Oh di file. Sorry, di file tadi udah pakai ini. Belum. Remove missing Di menu value. file. Itu Nah, source filenya ada 3 settingan aja. Kasih. Part di sesi. Oke. Mana dia? Di sesi. Yang atas itu. Browse. Masih kurang gede layarnya Bu. Layarnya mau di sini. Oh, ini. Wah. Oke. Plus lagi plus atas. Plus. Kalau ini ada untuk nonton Proses. lagu Indonesia Raya. Ini kemana nih prosesnya? Oke. Kalau sudah ini ditutup. Ambil Kemudian kita ambil data sampler. input using Ini Mana input missingnya? data Ini. sampler. discrete sama Input missing. Discrete. normal fitur. Data Diapain nih? samplernya tolong di set. Boleh sih terserah. Mau Input 75 discrete sama 25 training Input testing. value. input Diklik 2 missing. kali. Oke. Dah, Data terus yang bawah sampler. Ini apa namanya? Set data setnya itu dibagi. Jadi kalau 75% training, 25% testing. Jadi di trainingnya data sampler 75, 1. di testingnya 25%. Tapi boleh aja dirubah ke 20, 80, 20. Dah. Itu Yang ini udah keluar menunya. ada dulu data Nah. di transform. Kalau udah keluar menunya, kemudian kita ambil Saya ketinggalan nih. Ini ini ya, data sampler. algoritmanya. Oke. Kita ambil KNN ya, Bentar lagi. KNN. Ini buat 70 Nah, KNN. Oke. data. Ambil satu lagi, random forest. KNM. Mana KNM? Oke. Nah, kemudian kita ambil test score. Random Yes. forest. Test and score. Test and scores. Oke. Dot. Nah, Sudah. test and score sudah. Belum. Udah ketemu? Mana sih? Nah, terus ini Test and score. harusnya ada 2. Kita clear.
garisnya harusnya ada 2 ya, jadi clear dulu. Diklik di garis, ya, bisa diklik di garis, kemudian keluar ini, di clear, di garis lagi 2 untuk data sampel ke data dan remaining data ke test data. Oke. Oke, siap. Klik 2 kali di garis hingga muncul link orange. Orange? Bisa orange belum nih? Enggak, kurang besar. Harusnya memang fokusnya besar di depan. Isinya apa nggak mau di zoom Pak? Jadi laptop. Biar laptop Windows Plus. Itu mana yang di garis mana yang diklik tuh? Laptopnya udah zoom kali. Apa yang mau di zoom? Yang mana? Klik Windows Plus. Control plus. Windows. Apa? Windows Plus Pak. Apa? Pakai apa Pak? Magnifier Pak. Magnifier. Install lagi. Enggak, klik aja Windows Plus Pak. Gimana? Windows tambah. Oh, Windows Plus. Saya ini berarti. Nah, Dari sini ke sini. Nah, udah jelas belum? ya Mas. Orang memang fokusnya kecil kan. 2 berarti. Nah, Bisa sambil mikir belajarnya bro, ya kan? Oke, udah kelihatan 2 garis pokoknya langsung pakai data sampler itu ke algoritma 1 garis, ya kan? Kemudian data sampler ke test score itu 2 garis. Berarti ini harus ambil test score lagi ya. Test score lagi, ambil garis 1 dulu, kemudian diklik 2 kali, yang lama dihapus di garis yang baru, gitu ya. Nah, ini jadi, Oke. Sudah. nah, turunin dulu. oh, ada 1 lagi ya. Test score. Sini. Sini. Berarti remaining data ke test data ya. Oke. Oke, kemudian kita gabungkan KNN ke test score, itu learner, belajar dia. Gampang kan? Learnernya sebentar aja deh. Dari ini ke test score, dia learner. Nah, sampai di mana? Kita lihat dulu pemirsa. Ikutin aja instruksinya. Udah. Oke, learnernya udah, garis 2 oke, sudah jadi. Depan, yang ini learner, oke ya dia belajar. Oke, sudah. Kayaknya harus duduk di depan semua. Pak Joko, man? Pak Suhaib pindah ke depan, Pak. Ini masih kosong, Pak. Pak Sugierto aman? Aman Pak. Ibu-ibu gimana? Masih donor. Yang belakang? Ketinggalan mau ngerekam layar dulu untuk tertinggal. Iya. Iya. Hah? Cuma Ketinggalan kan dulu. mau ngerekam layar dulu. Kok nggak kelihatan nggak layar? Pindah ke depan Pak. Sini ya, kosong masih ya. Silakan, bagus. Dikasih kursi. Silakan Pak.
dikasih yang paling mudah nih. Jadi daripada Bapak Ibu ngoding pakai OLED, ini lebih mudah lagi konsep. Jadi kalau untuk testing algoritma yang mana yang paling bagus, pilih di sini testingnya. Nah, nanti kalau sudah dipilih mau diimplementasikan baru di coding. Gitu. Semuanya udah dikasih nih. Jadi udah semuanya harusnya di coding KA ini. Tidak ada yang disembunyikan. Cuman kalau untuk akhirnya ya pendalaman material sendiri kan. Ini perkenalan. Kanan kiri. Tinggal drop ada. Oke. Itu kesana lagi. Colokannya. Makanya sampai bisa Pak. Tinggal taruh di atas meja. Sini loh kosong banyak. Kalau datang ke sini bukan mau apa, mau nyonteknya cuma Pak. Ya, nggak apa-apa. Orang mau suruh nyontek. Misalnya apa? Jadi ini algoritmanya masing-masing ya, Bapak Ibu. Ini jadi kalau di ORED memungkinkan langsung aja drop 10 algoritma pun sebentar aja ngirim data. Jadi tinggal nge-drop aja nih, nggak payah. Kemudian di ujungnya kita butuh namanya prediction sama conclusion metric. Ini prediction sama satu lagi conclusion metric. Pre-process. Ini prediction data, hitung data, evaluasi. Apa itu atasnya? Kemudian tambah lagi prediction, di bawah tambah lagi conclusion. Ya. Nah, begitu caranya. Sudah selesai ya. Conclusion metric. Nanti ada prediction, ada conclusion metric. Hubungkan. Sudah sampai ujung belum? Sudah. Nah, kalau bisa dibesarkan. Panjang. Terlalu panjang. Terus. Kalau nggak bisa dua, bagian atas dulu ya. Jadi urutannya file, kemudian preprocessing, kemudian data sampler, KNN, dan dashboard. Ya. Dan setelah itu, kalau sudah dapat, kita tinggal lihat aja di sini. Ini apa Berapa dapat? atas itu? Prediction. Jadi ini bacanya conclusion metric ini jadi aktual dan prediknya, aktual dan predik. Jadi kita lihat yang biru, Bapak Ibu. Yang biru, ya, di garis biru itu ternyata yang tidak terprediksi ada 16. Jadi ada yang dia itu harusnya kena serangan jantung. Nah, yang 0 itu tidak serangan jantung ya, tapi terprediksi 16 sebagai serangan jantung. Sudah bisa dibuka atau hasilnya beda dengan punya saya? Beda, Pak. Ya, memang mesin begitu, Pak. Yang pintar yang paling berapa itu? 40 Pak. 77.
Setnya berapa tadi? Balik dulu. 75. Punya saya ke 80, 20. Coba balik ke data sampler. 70 tadi nih. Coba 80. Yang mana, yang Pak. mana? 80. Geser ke 80. 80. Oke, tutup aja tuh. Oh ini berapa? Kan naik tuh, jadi 77 kan? Bisa digeser kan? Mana Pak tadi Pak? Di data sampler. Oke, sekarang Semua saya. oh, Ini. Oh, ini tabel data sampler. Kan tabel data. Oh, alah. Data sampler yang ada dadunya. Tidak apa bisa salah jantung. 100 109 92. Berapa hasilnya? jadi data kita totalnya ada 238 yang tidak serangan jantung harusnya 121, yang serangan jantung harusnya 117. Cuma yang terprediksi benar hanya 105 itu bacanya. Yang tidak terprediksi benar untuk tidak serangan jantung. Hati-hati ya. Ini mesin ngawur masih ada. Iya, sama-sama 80% kok beda hasil. Orang tidak serangan jantung masih terprediksi 16. Ya namanya belajar mesin ya begini. Tidak Yang bawah itu Pak, tengok, Pak. tidak langsung terprediksi semua. Harusnya normali harusnya di 0 itu 121. 243 kan? Kemudian Kok di sana 238 ya? 243 kan? Ininya Iya, beda main kita. iya. 243 totalnya. sudah sampai situ. Pas. Bapak Ibu. Iya kan? 23. Tapi kok di sana 238 tadi? Bisa Pak, bisa. Susun metrik. Jadi tidak semua data itu bisa terprediksi. Sama bikin gitu lagi. Nah, caranya apa? Makanya kita ganti algoritmanya. Kita cek bagaimana dengan KNN. Iya namanya Kita screenshot aja yang itu. Screenshot. Oke. Kita masuk ke KNN ya. Itu KNN ya. Tadi kita coba ke random forest. Nah, kita lihat ini kita head to head kan. Mana lebih bagus? Bagusan random forest ya? Bagusan KNN malah 105, random forest cuman bisa 100. Oke, cara lainnya, tekniknya ya, ini tekniknya. Kita set juga Sama. data samplernya. Kita 1983. jadi 90. Oh, beda deh. 92. Coba. Kecil. Kurang. Ini ada sampel datanya tadi buat 80. Ini KNN jadi 90. Data sampler. Itu kan. Untuk melihat akurasinya di test score bisa Bapak Ibu lihat nih 0,89, kemudian advance score-nya 0,36, precision-nya 0,83, sama recall-nya 0,83. Nah, jadi ada peningkatan enggak di KNN? Oh, masih sama. Jadi tidak begitu pengaruh di split data. Split data tidak begitu mempengaruhi prediksi.
Nah, select random. kemudian boleh ditambahkan mana yang prediksinya sampai 0,99 misalkan. Ini kan KNN dapatnya Belum ya? 0,8 atau 89%. Sementara Radom Polres itu dapatnya Di garis 88%. di garisnya di garis ini. Nah, silakan diambil algoritma yang lain, disambungkan ke data sampel, datanya dengan SPM, decision tree, SPM, decision tree, logistic regression. Coba di 3. Silakan Bapak Ibu. 3 ke bawah. Coba dapatnya berapa? SPM, decision tree, dan logistic regression. Coba setkan lagi. Berapa Pak? Mana yang paling bagus? Random forest. Bapak pakai data set apa? Oh ya, lanjut Pak. Tambahkan logistic regression. Jadi nanti ada 5 simpul di bawah. Logistic regression, SPM, sama apa tadi satu lagi? Lupa. Oh, decision tree. Logistic regression, decision tree, Temu? Tambahkan simpulnya jangan terbolak-balik, samakan dengan itu. tree. Satu lagi apa tadi? Logistic regression, decision tree. Satu lagi apa? Satu lagi apa mungkin tadi? Satu lagi apa sih? Ketinggalan nih. Bagian ting-ting ya. SPM, SPM, decision tree, logistic regression, decision tree. tree aja adanya Pak. Hah? Tree aja adanya. DC-nya nggak ada. Nggak ada Pak. Boleh lah pakai tree aja. Logistic regression-nya aja. Ada. Ada Pak. Oke, lanjut pakai logistik. Dari mana dia ngambil nyambungnya? Ini dari sini. Dari data itu ya? Dari sini. Logistic regression, SPM, Test score. dan tree. Test score. Tree ya, pohon ya. Oke, Prediction. berapa hasilnya? Test score-nya. Mana yang paling bagus? Ini algoritma apa ya? Support vector machine apa namanya? Supervised learning. Jadi pembelajaran yang terawasi. Bisa dikecilin ya layarnya ya. Ke sini. Logistik. Test score. Inilah keruwetan yang sesungguhnya. Pandi udah belum bisa install? Iya. Tadi makan sate dulu mungkin gampang.
Silakan di share Gak mau. berapa hasilnya. Jadi 5 algoritma di dataset yang sama itu hasilnya akan berbeda-beda. Makanya Oren akan membantu Bapak Ibu untuk men-set atau memilih algoritma yang mana yang paling bagus dan setting split datanya berapa. Jadi nggak perlu ngoding-ngoding, baru sudah ketemu baru ngoding. Jadi ini untuk permulaan, simulasinya begitu. Yang ini oh itu proses ya. Namanya ini. Satu lagi Logistik 3 SPM. SPM. Kecil lagi ya. Ah, bisa dikecilin mah. Video apa ini? Ini nggak boleh. Jadi setelah ini baru konsep ya. Baru bakar pakai itu. Ini perlu elektro ini. Iya. Biar bisa kita Tersiksa kayaknya. Gimana? Udah dapat berapa Dapat. yang paling tinggi atau KNN yang paling tinggi? 100, Jelas dapat berapa? 105, 87, Logistik berapa? 9? 106, Iya. Hah? 105, 9. 28. Belum ada yang sampai 90. Kemudian grup ya. 90. Belum. Bacanya di TS Test and Score. Berapa? Pakai logistik. Akurasinya lihatnya. Logistik sampai Pak 90. Ya akurasinya dapatnya berapa? 0,89. playnya mana play? Akurasinya dapat 0,90. Itu yang apa dong? Logistik regression. Jadi Apa yang dibuat? untuk data ini yang paling bagus di logistik regression. Logistik regression. KNN kan? 9? Tabel A. Jadi bikin skripsi kayak gini selesai bisa kalau semester 13 dan 14. Saya bilang saya selalu ada solusi. Atau pakai rapid winner atau pakai WK. Ya. Kalau masih semester 7 ya digas. 3, Yang penting bersemangat 92. Lebih bagus pakai KNN. Bisa kan? 15 menit cuma belajar. Pak Su, gimana? Aman? Oh, baru ngistal. Kalanya Apa? baru ngistal berarti tadi makan sate di Kampar. Pak Wahid belum. Masih ngistal. Mana yang paling tinggi, Bu? Lama. Lama Pak. Misalnya lama. Jangan kan downloadnya. Apalagi Pak, habis tri. Hah? AKN Random Forest tri terus SPM, logistik regression. Nah, udah bisa memilihkan algoritmanya ya. Yang mana SPM? yang paling bagus. Coba diganti filenya, apa dataset aja.
Coba ganti file data. OSP. Belum itu, masih logistik regression. Nama data kayak tadi ya. Apa? Nggak ada tambah data. 49 harusnya. Kasih satu. Udah Pak Wahid. Kok beda-beda hasilnya, Pak? Ya memang beda-beda. Beda-beda, Pak. Nah, maksudnya sama pilih filenya, tapi logistiknya saya 0,8, tapi komanya beda gitu, Pak. Iyalah, itu kan spesifikasi komputer dan sebagainya. Mana bisa disamakan? Kalau mirip-mirip boleh bilang. Tapi nggak juga bisa, misalkan dengan cara yang sama, set data yang sama, Aneh enggak on. dia itu jauh, itu nggak bisa. Cuman untuk meningkatkan itu kan biasa di split data, nanti ada kombinasi algoritma. Nah, berarti yang paling tinggi untuk hot disease adalah logistic regression. Coba diganti dengan iris data. Iris data kan ada di situ. Nanti ada di sini ada iris tab. Nah, Hilang, Pak. saya ulang mah. Hilang di situ, Pak. Aduh, harus turun pakai solusi. Nah. Nah, ini ganti berarti di set ulang. Lihat tabelnya dulu. Ini pastikan ini udah ganti ya, bukan hard disease lagi. Processingnya Iris Sentosa. KLM-nya. Nah, kalau untuk KNN, Bapak Ibu, kalau untuk meningkatkan akurasinya, Bapak Ibu cari tetangganya. Jadi number of nick box itu tetangganya, semakin banyak tetangganya, itu semakin bagus harusnya. Coba di set ulang. Di KNN itu di set naikkan tetangganya jadi 10. Boleh 10, boleh 100, berapa? Coba tetangganya dinaikin. Berapa jadinya? Yang tadi berapa dapat? Turun malah, Pak. Iris data. Balikin dulu ke depan. Ke hard disease aja lagi. Balik. Ya. Coba di hard disease tadi. Jadi ada algoritma itu yang berdiri sendiri. Kemudian ada algoritma itu dibangun dari algoritma lain, termasuk kayak decision tree dibangun dari tree. Jadi tree, kalau ada decision tree, tree-nya boleh ditambah. KNN dibantu dengan tetangga terdekatnya, jadi algoritmanya bisa dinaikin performanya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian satu lagi random forest itu boleh pakai jumlah hutannya ditambah. Jadi ditambah dengan value. Coba ada settingannya tuh di random forest ada kan? Ada. Number of tree, karena tree akomodir naik namanya decision tree. Nanti decision tree naik jadi random forest. Random forest dan decision tree itu similar tapi ensemble. Naik sedikit. Basicnya itu adalah tree, pohon. Oke, saya rasa situ sudah oke.
Berapa naiknya Pak? Forest. Set yang bagus sih sebenarnya 80-20, tapi nanti ada wattnya itu bisa dievaluasi tambahan. Trinya bawahnya 10, ini buat 100 bisa nggak? Bisa. Selisih Kita 1. coba saja, karena ini simulasi 90. Itu beda lagi. algoritmanya. 90 kalau dibuat 10 85 naik ya. Naik Pak. Jadi namanya tekniknya adalah hiperparameter tuning atau mengoptimalkan fungsi algoritma. Itu teorinya bukan Bu? Ini yang masih S2. Apa? Data tabelnya. Tabelnya masih yang tadi, belum saya ganti. Tuning, Ini masih optimalkan masih apa? algoritmanya. masih hard disk. Ini Nah, kalau bisa Iris, Nama yang belum bisa nanti minta satu Kalau- lagi lah. Iris baru berubah dia. Karena target saya nggak banyak, kalau ngajar paling 2 atau 3 orang udah oke. Yang Iris baru berubah. Masuk sesi 2. Masuk sesi 2. Bisa di save. Masuk sesi 2 ke unsupervised learning. Unsupervised learning atau bahasa kerennya adalah mana nih? Ini namanya clustering. Jadi ada dua model untuk memasukkan data. Yang pertama namanya dataset, satu lagi pakai file. Kalau dataset dicobain dulu, Bapak Ibu dicobain saja. Kalau dataset itu ini ada pilihan nih. Kemarin ada Pak Agus presentasi wine kadar alkohol atau clusteringnya. Nah, pilih yang wine ya. Wine itu clustering. Nah, bedanya kalau Bapak Ibu import dataset dari luar, berarti pilihannya adalah file. Tapi kalau istilah ini kan bisa dicari dong, tapi extensionnya bukan CSV tapi .app. Jadi ada dataset yang di Kaggle ataupun di machine learning itu dibuat dalam tab, itu baru bisa masukin CSV nggak bisa ya. Kalau CSV masuknya ke Google Colab bisa. Oke. Ya, ini bedanya dari dua dataset sama file. Kemudian dilanjutkan karena ini clustering, saya ambil dataset lagi. Datasetnya kita ambil adalah wine atau anggur. Ada dataset ya? Muncul datasetnya. Tadi file. Oh ini dataset. Pilih wine. Oke wine. Kemudian pastikan ada datanya. Kita ambil data tabel. Ada data tabel. Ada datanya ini data wine, alkohol, malik, magnesium, total, banyak nih ya. Ada flavonoid. Jadi Table udah.
ya, bukan file. Kalau file nanti nggak ada WAN-nya. Dataset. Nah, kemudian kita ambil algoritma unsupervised learning atau yang Kamin atau apa Semin. Jadi yang clustering. Lanjut ke milik Kamin. Fotonya di milik kanan ada, kemudian milik Kamin. Amin. Data table. Kamin. Kamin udah ketemu. Bikin baru. Kamin, cari Kamin. Tambah satu lagi ke bawah. Iya. Ke Semin ada Semin. C. Semin. Ada. Nggak ada ya? Kamin, Pak. Ada tuh. Nggak ada ya? Pakai K, Pak. Kamin. Hanya Kamin ya. Iya. Apa yang paling populer lagi unsupervised algoritmanya? Wine. Ada. Unsupervised Double click. algoritmanya apa Romel? Di double click. Iya. Ada wine. Semin nggak ada di situ. Yang ada lah. Double. Itu yang di orange. Apa ya? Hah? Ulang lagi. Ada nggak? Yang ada di orange? Yes, hierarki clustering. Iya. Cari wine. Tambahkan. Ini clustering. Di sini. Kalau rempong lihat aja di sini. Unsupervised. Oh, di sini, Pak. Ini ya, di sebelah Oh, ini kiri. ya, unsupervised. Sebelah Banyak, Pak. kiri itu kelihatan tuh algoritmanya. Iya, banyak, Pak. Ya, silakan tambahkan ada 3 atau 4. Ini apa? Yang wine yang mana? Drop ke Sini. situ. Wine. Oh itu aja. Ada Ini jam unsupervised. satu aja Banyak wine. kan? Sebelah kiri. Iya di wine-nya. Hah? Baru pilih algoritmanya. Pakai Kamin, ini hierarki clustering. Kamin 5 cukup. 5. Ambil di sebelah kiri. Kalau nggak tahu namanya di sebelah kiri ada tuh namanya. Unsupervised Pak. Nah, itu turunkan. Supervised beda lah. Supervised yang udah nih SPM, random forest itu beda lah. Oh di filenya. Hah? Ambil aja 5. Oh 5 ini. Iya, ambil misalkan DB scan, Kamin. Yang populer. Ambil 5. Ketemu? Baru dengar semua. Drop yang 5. Correlation. Dengerin semua. Jadi harus tahu bedanya, jangan sampai salah nanti saya Pak itu yang coding nggak SMA Kabupaten Kampar kok ngertinya unsupervised sama supervised sama. Saya sumbernya kan kacau. Oke. Ambil 5 yang populer, yang kira-kira populer. Tapi jangan ambil yang PCA ya. Hah? PCA bisa aja. Evan. Terserah itu apa aja ya. Misalnya di slide Ada tanda serunya.
Sudah tuh di ujungnya disambung select row. Select row. Jadi kalau tadi Pak Ron tanya yang algoritma supervised itu model Pak Ron di kelompok model. Di sebelah kiri kelompoknya model. Kalau algoritma unsupervised tulisannya unsupervised. Yang di model itu ada constant, variable, KNN, tree, random forest, gradient boosting, banyak nih. SPM, linear regression, net bias, banyak. Ada boost. Nah, Ada tanda nanti serunya Pak? Situ ada juga. Ada nih. Apa salah dia? Coba double klik. nah, kalau unsupervised banyak. Yang Nah, mana yang terakhir coba dibuat scatter plot. scatter Di plot? ujungnya dibuat scatter plot. Select row, terakhir dibuat scatter plot. Daripada dia tanda-tanya. Scatter. Nah, nanti distribusi datanya bisa terlihat seperti ini. Wah, jadi. Kok beda? Kok ada segitiganya? Hah? Oh, apa yang beda Pak? Scatter, select row dulu. Di tengah-tengahnya ada select row. Sebelum scatter ada select row dulu. Yang mana ya? Klik kanan select row. Udah ini Pak. Sambung lagi Pak. Ini select row, select row, select row. Select row. Bukan select all. Select row. Saya tahu alasannya fisika kimia itu masuk kelompok saintis karena itu lebih rumit gitu ya. Udah Bu, aman? Satu, select row baru dimasukkan. Itu satu Bu. Dari select row baru masukkan ke algoritma. Baru ke scatter salah dari ini masuk select row baru ke scatter. Ya, urutannya ya. Sama. Oh, beda. Aman? Hierarki clusteringnya nggak aman. Hierarki clusteringnya aman. Ada satu Pak. Ada yang satu fungsi yang masuk nih. Sesat deh. Oh, berarti ini. Oke. Atau ganti rank dataset. Nggak mau juga. Itu buat ini Nambah apa? Apa Pak? Daripada pakai ini. apa yang dipakai Pak? Iya. Correlation dibiskan kamin yang populer dulu lah Ustaz. Tesen apa yang populer boleh diganti tesen TSNE. Nah itu dia. Oke, bisa apa katanya? Error dia. Nggak mau. Kaminnya nggak mau Pak. Kamin. Kami nggak mau. Hierarki clustering Pak. Hierarki clustering nggak mau. Anda seru ya Tadi nah, scatter plot. error. Scatter plot. Chatter. Jadi clustering ini bisa di-set dari sini ya. Kita otak-atik dulu. Ini kan yang 3 ini tadi apanya? Datasetnya. Coba lihat dulu.
Harusnya ada isinya nih. Nah, kayak gini. Alkohol, maling kunci. Udah, coba, Pak. Enggak yang ini. Ini kan ada when 1, 2 dan 3, ya. When turunin ada 2, ada 3. Yang ini ada sih, ini ada. Salah nih. Kemudian di sini 1, 2, 3. Kemudian kita buat ini alkohol terhadap X-nya, Y-nya. Alkohol dengan alkohol, jadinya jadi garis lurus. Ya apa namanya, linear ya. Kalau dia kan ada berapa komponen? Dari 5. Alkohol dengan malic acid, distribusinya kayak gitu. Kemudian alkohol dengan as, nah, beda-beda. Dasarnya tadi udah dicek. Kok bisa ini ya? Jadi ini Punya kita sebenarnya untuk bulat semua. kimia distribusi clustering Ada ini enggak ada isinya? dominan ya, karena datasetnya bisa dimodifikasi. Tadi isinya. Yang mana? Ini. Mana tuh? Sen. Sen, coba. Oh, datanya salah. Penghubung datanya. Yang ini, garis-garis. Ini salah nih. Double klik garisnya. Coba data ke data. Oh, Diacak aja, silakan dicoba. Data ke data. Coba tes. Kan jangan lupa. bagus ya. Oh, terima kasih banyak. Yang hirarat. Nanti kumpul lagi biar sering curhat ya. Kalau lupa apanya bisa, kalau enggak ya kumpul lagi lupa nanti Pak Agus ya. Soalnya curhatnya sama-sama nggak ngerti. Curhatnya Saya ngapain? saya mengajarkan dari yang mudah, yang gampang sampai yang susah. Tapi saya juga nggak bisa maksa. Kok harus bisa ini enggak? Tapi saya sampaikan dulu, kalau mau gampang memahami mesin learning pakai Orange. Temennya Rapid Miner, tapi nggak saya sampai sini. Rapid Miner sama WK, Rapid Miner, Orange. Itu temennya tuh. Jadi inilah yang digunakan untuk memilih algoritma. Sudah terpilih datasetnya, algoritmanya, kita perlu implementasi langsung, baru ngoding.